Kamu baru aja dapat promosi di kantor. Selamat, berarti perusahaan kamu notice kerja keras kamu selama ini. Tapi, gimana cara untuk menghadapi relationship yang berubah dengan teman kantor yang tadinya adalah peers kamu? Tentunya kapasitas kamu sebagai manajer nggak akan sama dengan kapasitas kamu sebagai individual contributor. Dan tentunya perubahan dinamika dengan orang-orang yang tadinya peers harus segera di-address. Video ini akan ngebahas apa sih yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi perubahan relationship ini. Sebelumnya, saya juga udah pernah ada di posisi ini. Nggak gampang untuk merubahnya. Dan kalau boleh jujur, dulu saya cenderung ekstrim banget untuk melakukan perubahan dan transisi tersebut. Akibatnya, ya nggak semua orang bisa nerima cara saya. Dan akhirnya ada beberapa hubungan yang malah jadi nggak enak. Long story short, saya punya beberapa learnings nih dari pengalaman sendiri yang kalau aja dulu saya tahu, mungkin saya dan tim gak harus mengalami transisi yang canggung. Kalau kamu sekarang ada di posisi ini, ada beberapa hal yang sebenarnya kamu bisa lakukan untuk transisi yang lebih smooth. Apa aja sih yang harus kita lakukan? 2 hal. Pertama, harus banget lakukan one-on-one meeting sama orang-orang yang tadinya adalah peers kamu dan sekarang harus report ke kamu. Kedua, kita juga harus upgrade diri dan menunjukkan kalau kita memang pantas memimpin. Wajar banget kalau dinamikanya jadi agak awkward ya. Tadinya kita teman satu level, sekarang mereka report ke kita. Dan mungkin ada aja salah satu dari former peers kita atau orang yang tadinya satu level sama kita sebenarnya pengen banget untuk dapetin promosi tersebut. Bukan gak mungkin dia juga jadi bitter karena malah kita yang dapat promosinya. Nah, daripada kerjaan jadi mandek karena masalah seperti ini, lebih baik kita langsung face the issue head on. Analoginya, to address the elephant in the room. Apa sih yang harus dibahas selama one-on-one meeting ini? Berikut ini adalah contekan struktur one-on-one meeting yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, say thank you for making the time for the meeting. Jadi meskipun kamu manajernya dia, kamu tetap menghargai waktunya. Yang kedua, sampaikan bahwa tujuan utama kamu sebagai manajer adalah untuk bisa mensupport tim. Yang ketiga, sampaikan juga bahwa kamu akan membutuhkan expertise dari team members untuk bisa membantu decision making. Nah, di sini kamu tunjukkan bahwa kamu akan sangat menghargai masukan dari dia juga. Yang keempat, lalu kamu bisa tanya ke dia apa feedback dan initial thoughts-nya dia. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu pakai untuk gali feedback dari dia. Yang pertama, apa sih yang kamu harapkan untuk nggak berubah dari tim kita ke depannya? Kedua, apa yang kamu harapkan bisa berubah ke arah lebih baik ke depannya? Yang ketiga, apa kamu punya kekhawatiran tertentu tentang tim kita ke depannya? Dan yang terakhir, apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan supaya hubungan kita tetap enak dan baik ke depannya? Dari hasil diskusi tersebut, kalian bisa bahas next steps-nya baiknya gimana, dapatkan agreement di depan, supaya ke depannya nggak usah ada drama-drama lagi. Nah, sebelum saya kasih tahu tips yang selanjutnya, make sure that you hit that subscribe button. Kalau kamu adalah young professionals yang tertarik dengan career development dan membuat impact di pekerjaan kamu, pastikan kamu subscribe. Karena saya akan posting video baru kayak gini setiap minggunya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Maka untuk address changing relationship ini, harus banget kita juga komit untuk menjadi role model yang baik juga. Kalau kita pengen tim lebih proaktif, ya kita juga harus proaktif. Kalau kita pengen tim kita bisa owning mistakes, ya kita juga harus bisa owning mistakes. Kalau kita pengen tim bisa transparan dan terbuka, ya kita juga harus bisa transparan dan terbuka. Semoga setelah ini kerjaan kamu sebagai manajer baru bisa lancar-lancar dan aman serta tanpa drama ya. Kalau kamu adalah manajer yang mau belajar lebih tentang karir dan leadership skills dari Certified Career Coach yang punya experience lebih dari 12 tahun operating and leading operations di perusahaan digital di Indonesia, saya juga offer training yang khusus di-developed untuk itu. Klik link di dalam description box di bawah untuk info lebih lanjut. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. See you in another video. Bye!